Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Septiawan Dwi MSPD, CGP Angkatan 9 dari SMP 10 November Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang modul 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya jadikan media untuk merefleksikan diri dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pendidik mendominasi pembelajaran atau yang lebih kita kenal sebagai teacher center. Di sini guru sebagai pemimpin orkestra, memimpin semua pembelajaran atau proses pembelajaran dari awal sampai terakhir. Yang kedua, kelas kondusif dan peserta didik hanya mendengarkan apa yang dipaparkan oleh pendidik. Lebih banyak guru menjelaskan kepada siswa, sehingga siswa hanya duduk diam dan mendengarkan semua penjelasan dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya, pembelajaran yang berfokus pada ketuntasan materi. Seperti yang sering kita lakukan, fokus dari Bapak Ibu guru adalah materi atau ketuntasan materi. Mereka sudah punya target dari setiap semesternya, materi apa saja yang harus diselesaikan. Selanjutnya adalah target utama pembelajaran adalah hasil akhir bukan proses. Lebih cenderung Bapak Ibu guru terfokus pada hasil sumatif atau hasil ujian dari peserta didik, bukan melainkan proses pembelajaran dari awal sampai terakhir. Selanjutnya adalah pemahaman karakter peserta didik bukan patokan utama untuk membuat strategi pembelajaran. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak Ibu guru diperkenankan untuk membuat yang namanya asesmen diagnostik, yang menjadikan patokan atau sketsa awal untuk Bapak Ibu guru membuat strategi pembelajaran untuk kelas tersebut. Yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang pertama adalah pembelajaran yang berfokus pada peserta didik atau student center. Di sini Bapak Ibu guru atau pendidik harus merubah yang awalnya adalah teacher center menjadi student center. Yang kedua adalah peserta didik lebih aktif karena mereka adalah subjek pembelajar, bukan objek pembelajaran. Di sini pendidik harus memberikan banyak kesempatan terhadap peserta didik untuk ikut andil dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah ketuntasan materi bukan merupakan target utama dari pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran yang berfokus dan berorientasi pada proses. Bukan asesmen akhir atau asesmen sumatif menjadi sebuah fokus utama, tetapi adalah proses selama pembelajaran. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran disesuaikan oleh hasil akhir dari asesmen diagnostik. Berarti asesmen diagnostik dijadikan patokan utama untuk membuat strategi pembelajaran. Yang terakhir adalah proses dan tugas pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Yang pertama adalah memfasilitasi peserta didik dengan cara merancang pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG yang menuntun bukan menuntut. Yang ketiga adalah memberikan banyak kesempatan pada peserta didik untuk mendesain pembelajaran yang mereka mau. Yang keempat adalah pembelajaran yang berbasis kodrat alam dan zaman. Yang kelima, tidak hanya berfokus pada kognitif, melainkan juga budi pekerti. Yang terakhir adalah kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 1.1. Yang pertama adalah peserta didik bukanlah sebuah kertas putih yang bisa kita goresi tinta semau kita, melainkan mereka mempunyai goresan masing-masing. Kita hanya mampu memfasilitasi mereka dengan cara membantu, mempertebal, ataupun mengarahkan saja. Yang kedua adalah target pembelajaran bukan hanya pengetahuan, tetapi melainkan nilai budi pekerti. Pendidik harus mendesain pembelajaran yang bersumber pada kodrat mereka masing-masing dengan menggunakan hasil asesmen diagnostik sebagai sumber rujukannya. Ketuntasan materi bukan target utama pembelajaran. Always be positive and be a light in the dark. Thank you. Salam Guru Penggerak.